Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 merupakan dasar hukum yang mengatur negara untuk mewujudkan negara yang bersih, transparan, terbuka, yang bebas dari KKN. Yang di dalam undang-undang tersebut melahirkan 7 asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi: 1. Asas kepastian hukum. Yang kedua ialah asas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat ialah asas keterbukaan. Yang kelima, asas proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas. Apa sih penyelenggara negara itu? Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1. Penyelenggara negara yang dimaksud, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penyelenggara negara itu meliputi apa saja? Yang pertama, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Yang kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Yang ketiga, menteri. 4. Gubernur. Yang kelima, hakim. Yang keenam, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir ialah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Tertib penyelenggaraan negara. Apa sih itu tertib penyelenggaraan negara? Yaitu adalah penyelenggara memuat sebagai organisasi yang mengedepankan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan sebagai landasan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam mencapai iklim kepemerintahan yang baik atau bisa disebut good government, termasuk di dalamnya penyelenggaraan rahasia negara. Asas ini merupakan landasan untuk menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan rahasia negara, sehingga tujuan nasional yang terkuruk dalam Alinea 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dicapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 5 menjelaskan setiap penyelenggara negara mempunyai beberapa kewajiban. Yang pertama, mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya. Kedua, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Yang ketiga, melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Keempat, tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. 6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam perkara lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan negara,
diwajibkan dalam bentuk antara lain, yaitu mencari, memperoleh, dan memberikan data mengenai informasi penyelenggaraan negara, hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. Komisi Pemeriksa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa. Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara. Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, Komisi Pemeriksa juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam komisi pemeriksa, di dalamnya memiliki keanggotaan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, yang dimana pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi pemeriksa ditetapkan dengan keputusan Presiden. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, adapun syarat yang ditentukan oleh komisi pemeriksa dalam mengangkat atau memberhentikan calon anggota ialah: seorang calon anggota serendah-rendahnya berumur 40 tahun dan setinggi-tingginya berumur 75 tahun. Anggota komisi pemeriksa diberhentikan dalam hal meninggal dunia dan mengundurkan diri. Tugas dan wewenang komisi pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara meliputi: komisi pemeriksa melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara, meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau instansi pemerintah, serta melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri untuk mencari dan memperoleh bukti-bukti dan menghadirkan sanksi-sanksi tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari penyelenggaraan negara. Sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 20-22 yang tujuannya mengatur sanksi bagi si penyelenggara negara yang melanggar ketentuan. Ada 3 jenis sanksi yang diberlakukan, yaitu: yang pertama, sanksi administratif, yang membahas sanksi bagi setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan 5 atau dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan setiap orang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan mendapatkan sanksi berupa: pertama, pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Kedua, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Yang ketiga, sanksi perdata, sanksi pelaku kolusi dan nepotisme menurut pasal 21 dan 22 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara yang melakukan kolusi dan nepotisme akan dikenai sanksi berupa: pertama, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun. Yang kedua, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar.
Kesimpulan, tertib penyelenggaraan negara adalah penyelenggara negara sebagai organisasi yang mengedepankan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan sebagai landasan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Terdapat 7 kewajiban penyelenggaraan negara yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5. Di dalam pasal tersebut merupakan dasar hukum yang mengatur negara untuk mewujudkan negara yang bersih, transparan, dan terbuka. Penyelenggaraan negara yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pejabat lain yang fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diwajibkan mencari, memperoleh, dan memberikan data informasi untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden selaku kepala negara membentuk komisi pemeriksa. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala negara. Bagi pelanggar tertib penyelenggara negara akan mendapatkan sanksi yang ada berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1999, di mana hal tersebut telah ditulis dalam pasal 20, 21, dan 22.